Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi ini. Sebelumnya, kita nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Teman-teman, yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu secara virtual. Tuhan, kami percaya apapun yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, baik lewat pujian maupun lewat firman, itu adalah isi hatimu Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus Kau memberi kami pengertian dan pemahaman, sehingga itu semua dapat mempengaruhi kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk jaringan listrik dan internet, kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, beri kami sukacita hari ini, beri kami penghiburan dan juga pengharapan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami untuk siap menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya.
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Semua diciptakan dengan sungguh amat baik. Juga manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah memberkati mereka. Kemudian Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi Adam dan Hawa tidak taat. Mereka mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang telah dilarang Allah untuk dimakan. Adam dan Hawa tidak taat. Mereka melanggar perintah Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang telah berbuat dosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan untuk mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan Yesus datang, lahir ke dunia, menjadi seorang bayi. Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, lahir menjadi seorang manusia. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Namun, Tuhan Yesus datang untuk memperbaikinya. Kelahiran Tuhan Yesus sudah direncanakan Allah, dijanjikan dan dinubuatkan oleh Allah berkali-kali, diceritakan dalam kitab Perjanjian Lama. Salah satunya ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Yuk sama-sama kita baca yuk. Yesaya pasal 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semakarnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dikemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti bahwa ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menang mengalahkan maut. Dan suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita dan kita akan tinggal bersamanya di surga. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus juga mengasihi kamu. Ia menciptakan setiap kita spesial, istimewa. Ada yang diciptakan dengan rambut keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang badannya tinggi, ada juga yang pendek. Semua disayang Tuhan. Tuhan Yesus mau kita mengenalnya, berjalan bersamanya setiap hari. Baca Alkitab, berdoa setiap hari. Mau? Yuk, ayat hafalan kita minggu ini. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dikemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Buat adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya lebih pendek. Yesaya 53 ayat 5c. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yuk sekali lagi. Yesaya 53 ayat 5c. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Adik-adik kelas tengah boleh memilih ayat hafalannya yang pendek apa panjang ya. Oke? Ya, kita baca sekali lagi. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dikemukan oleh karena kejahatan kita.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami rajin baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin.